Oke, untuk teman-teman dari kelompok Clueless ya, terima kasih untuk kehadirannya. Beranggotakan tim Angelina Ananda, Cesar, Caroline, sama Jessica ya untuk kelompok eh, Clueless dengan idenya adalah aplikasi daur ulang sampah bernama Gaya ya. Nah, untuk teknis ujian praktiknya teman-teman ya, teman-teman saya kasih waktu sebanyak 20 menit maksimal untuk menjelaskan dan mendemokan aplikasi dalam bentuk prototipenya ya. Jadi nanti urutan presentasinya seperti ini teman-teman. Silakan presentasi menggunakan Google Slide-nya dibuka terlebih dahulu, diperkenalkan anggota kelompoknya, kemudian jelaskan materi presentasinya ya. Nanti untuk teman-teman yang mendapat giliran untuk menjelaskan materinya, silakan untuk mengaktifkan kamera ya. Nanti ketika sudah selesai menjelaskan, kameranya dimatikan lagi. Seperti itu. Kemudian setelah selesai mempresentasikan Google Slide-nya atau PowerPoint-nya, dilanjutkan ke demo prototipenya di Figma ya. Jadi teman-teman nanti dibuka Figma-nya, dipencet-pencet tombol di Figma-nya, didemokan sambil dijelaskan ya fitur dari aplikasinya sesuai yang ditampilkan ya, begitu. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan adakan tanya jawab di setelah mendemokan aplikasinya ya, gitu. Nanti setelah mendemokan baru kita masuk ke kesimpulan untuk penutupan ya. Seperti itu untuk teknisnya ya. Dan juga untuk presentasi hari ini akan saya rekam dalam bentuk video, jadi nanti videonya bisa teman-teman tonton juga sebagai bentuk dokumentasi ujian praktiknya ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita mulai untuk ujian praktiknya. Monggo. Ya ada Pak. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, untuk kelompok Clueless ya, silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Selamat pagi Pak Amos. Kami Selamat pagi, dari Cesar. kelompok tulis telah menghasilkan sebuah ide, yaitu sebuah aplikasi daur ulang sampah yang kami beri nama dengan Gaya. Jadi dari kelompok tulis sendiri ada Angelina, Cesar, Sesi, Karen, sama Jessica. Jadi apa sih yang melatar belakangi kita untuk membuat aplikasi daur ulang sampah ini? Jadi di Indonesia sendiri itu masalah sampah itu masih salah satu masalah yang susah banget dipecahin karena memang masyarakatnya sendiri juga yang belum tergolong disiplin dalam masalah buang sampah. Oleh karena itu kita tuh membuat aplikasi yang bakal ngingetin masyarakat kalau buang sampah itu harus lebih disiplin lagi dan kita tuh harus merawat bumi lebih baik lagi. Next. Terus yang menjadi rumusan masalahnya itu siapa aja yang bakal menjadi target dari aplikasi Gaya, terus apa aja fitur yang akan aplikasi Gaya sediakan, terus mengapa daur ulang sampah harus diedukasikan ulang lagi ke masyarakat, sama apa harapannya kalau aplikasi Gaya bisa di-download secara umum. Next. Terus tujuan kita bikin aplikasi Gaya itu untuk menjadikan bumi sebagai tempat yang lebih bersih, terutama di Indonesia. Terus mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih disiplin dalam masalah sampah. Terus menyadarkan masyarakat akan dampak yang ditimbulkan sama membuang sampah sembarangan. Terakhir, membantu perekonomian masyarakat. Next. Terus yang menjadi sasaran dari aplikasi sendiri Gaya sendiri itu adalah kaum milenial. Soalnya kaum milenial sendiri itu memiliki persentase penggunaan smartphone tertinggi. Terus banyak juga kaum milenial yang udah sadar akan masalah sampah yang sedang terjadi sekarang ini. Tapi mereka tuh masih belum tahu mau ngebantunya tuh gimana. Jadi ada
aplikasi gaya untuk membantu mereka. Next, akan dijelaskan oleh Selanjutnya Anggi. ada solusi masalah. Solusinya itu hal yang menjadi pertimbangan kami agar bisa menarik perhatian calon pengguna yang nanti bakal pakai aplikasi Gaya. Itu ada gaya koin dan gaya poin. Nanti bisa dijelaskan gaya koin dan gaya poin itu apa. Terus proses daur ulang ini penting diedukasi ke masyarakat karena masalah sampah ini bukan hanya tugas kelompok orang aja, tapi tugas kita semua sekaligus untuk meringankan beban pemerintah. Terus harapan kami setelah diluncurkannya aplikasi Gaya yang awalnya hanya pengguna kami aja, tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat luas juga bisa memahami pentingnya mengolah sampah dan memberi aksi nyata terhadap salah satu masalah utama negara kita. Next. Selanjutnya ini ada mind map Gaya. Seperti yang tadi udah dibilang sama Cesar, latar belakang kita untuk bikin Gaya itu masalah utama di Indonesia, sampah kan belum bisa terpecahkan karena rakyat Indonesia belum disiplin dalam mengolah sampah. Maka dari itu kami dari kelompok lulusan bisnis sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru dengan meluncurkan aplikasi Gaya. Aplikasi Gaya ini pengguna dapat menukar poin dan koin yang nanti didapat setelah berpartisipasi dalam mengolah sampah. Terus bisa mengurangi masalah sampah, daur ulang sampah masyarakat jadi lebih meningkat lagi. Terus layanan antar jemput sampah dari rumah berpartisipasi langsungnya dalam melalui aplikasi Gaya ini. Next. Terus ini ada halaman utama aplikasi Gaya yang selanjutnya bakal dijelasin prototipenya sama Caroline. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe dari aplikasi kami. Ya, ini adalah tampilan awal ketika aplikasi pertama dibuka. Untuk pengendara baru akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk yang pengguna yang sudah mempunyai akun tinggal bisa langsung memasukkan nomor telepon, tetapi jika yang belum mempunyai akun harus daftar terlebih dahulu. Ketika daftar, pengguna akan disuruh untuk mengisi nama lengkap, email, password, country password, dan nomor ponsel. Nah, untuk login setelah memasukkan nomor telepon, kita akan disuruh untuk verifikasi OTP. Jika sudah, akan langsung masuk ke home aplikasi kami. Nah, pertama di sini tuh ada history. History ini untuk melihat riwayat transaksi yang sebelumnya pernah dilakukan. Kemudian di sini juga ada tampilan koin dan poin Gaya yang dimiliki dan fitur-fitur lainnya. Di sini juga ada informasi-informasi mengenai aplikasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaur ulang menggunakan aplikasi ini. Pertama itu memencet tombol start, kemudian pilih jenis daur ulang yang ingin didaur ulang. Setelah memilih, di sini tuh akan muncul seperti ini. Kita juga bisa menambah jenis daur ulang. Kemudian juga akan diberitahu perkiraan pendapatannya akan didapat. Jika sudah, kita menentukan lokasi pengambilannya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah menentukan waktu pengambilannya. Nah, jika sudah, tinggal klik tombol cari driver. Jika sudah mendapatkan driver, nanti poin Gaya akan masuk secara otomatis. Selanjutnya di sini juga ada quest. Quest itu untuk melihat pesanan yang sedang berlangsung dan pesanan yang sudah selesai di sini. Kemudian ada juga inbox. Di sini itu untuk melihat pesan antara pengguna dan driver dan juga notifikasi itu untuk melihat status pesanan kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Jadi selanjutnya itu ada halaman profile. Di halaman profile ini kita bisa melihat
foto profil kita, nama, email, dan nomor telepon. Jika kita ingin mengubahnya, kita dapat mengklik tombol yang ada di kanan atas. Terus di halaman ini juga ada keterangan mengenai jumlah poin dan koin yang kita miliki. Ada juga fitur untuk mengganti password. Di halaman ganti password ini kita akan diminta untuk mengisikan kata sandi baru dan mengetikkan ulang kata sandi yang baru. Lalu klik tombol ganti. Lalu selanjutnya ada juga fitur pengaturan. Fitur ini digunakan untuk mengganti bahasa. Kemudian ada fitur bantuan yang digunakan bila pengguna memerlukan bantuan. Dan fitur keluar yang digunakan bila pengguna ingin keluar dari aplikasi. Lalu selanjutnya itu ada halaman mengenai keterangan dari gaya poin dan gaya koin. Terus juga untuk yang gaya koin itu dapat ditarik menjadi uang digital melalui aplikasi Dana dan cara mengklik tombol tarik. Setelah tombol tarik diklik akan muncul halaman seperti ini. Jadi di halaman ini kita harus memasukkan nominal yang akan kita tarik dengan bantuan keyboard angka yang telah tersedia dan kita harus memilih aplikasi Dana. Kemudian kita klik continue. Lalu kita harus memasukkan password untuk verifikasi keamanan dan klik enter. Kemudian ada juga fitur-fitur seperti mengisi pulsa. Jadi kita harus memasukkan nomor telepon kita dan dapat dibayar dengan menggunakan gaya poin maupun melalui transfer. Kemudian kita juga dapat mengisi paket data dan memasukkan nomor telepon dan membayarnya dengan gaya poin maupun transfer. Lalu juga kita dapat mengisi token listrik dan cara memasukkan nomor meter atau ID pelanggan kita dan melakukan pembayaran melalui gaya poin maupun transfer. Dan ada juga fitur lihat lainnya. Di halaman ini kita dapat melihat fitur-fitur gaya yang lain seperti membayar tagihan listrik, membayar PDAM, telepon rumah, BPJS, asuransi, retribusi, dan donasi. Lalu selanjutnya ada halaman mengenai pengenalan aplikasi gaya, mengenai fungsi dan sebagainya. Kemudian ada juga halaman mengenai klasifikasi daur ulang berupa plastik, karton, kaca, dan minyak jelantah. Lalu selanjutnya ada area cakupan gaya yang menjelaskan area mana saja yang dicakup oleh aplikasi ini. Kemudian ada juga cara mengenai bagaimana mencairkan uang dari gaya koin dengan aplikasi Dana. Selanjutnya ada cara menggunakan aplikasi, khususnya untuk memberitahukan kepada pengguna baru bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Clueless untuk demo dari aplikasi Gaya ya, aplikasi daur ulang sampah. Kalau saya lihat di sini apa ya, udahlah nggak ada komen kalau dari saya karena saya lihat demonya sangat bagus sekali, mulai dari fitur, kemudian tampilan aplikasinya ya, semuanya menarik, bagus sesuai dengan ide yang kalian jelaskan di presentasi. Kurangnya hanya ini kan kalian di aplikasi Gaya ada fitur untuk multi payment ya, baik itu pulsa, prabayar atau lain-lainnya. Tapi itu tidak dijelaskan di presentasinya tadi, kurangnya itu saja. Tapi secara fitur utama di Gayanya itu sudah ada semua di presentasi, hanya kurang tadi terkait dengan multi payment ya. Jadinya agak kurang nyambung dikit ya. Tadi kan di presentasi di awal tuh kalian menjelaskan terkait dengan aplikasi Gaya tuh buat aplikasi wadah mendaur ulang sampah secara masyarakat umum ya. Tapi ketika kita lihat di aplikasinya ternyata dia ada fitur multi paymentnya, itu baik itu pulsa pasca bayar, meskipun dia adalah bentuk reward dari pihak pengembang kepada user untuk menukarkan poin gayanya ya. Tapi akan lebih bagus lagi ketika tadi di presentasi atau proposal dijelaskan bahwa fitur dari aplikasi Gaya pun memiliki fitur reward berupa multi payment, di mana Gaya poin dapat digunakan sebagai uang digital pembayaran terhadap multi payment tersebut. Itu saja sih kurang, tapi secara keseluruhan pas saya lihat dari demo yang kalian tampilkan sangat bagus, sangat memuaskan terkait dengan aplikasi Gaya ini ya. Bagus, keren, seriusan ini aplikasi
secara tampilan sampai ke fiturnya lengkap banget kalian tampilin ya, display-displaynya di proses A, proses B, proses C itu kalian tampilkan semua lengkap banget. Saya suka, keren ya untuk terkait dengan aplikasi gayanya ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman Clueless sebelum kita lanjut ke step selanjutnya. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Kalau belum ada, silakan kameranya ditampilkan semua dan sambil menyimpulkan hasil prototipenya, silakan. Silakan, siapa yang mau memberikan kesimpulannya, monggo. Bentar, Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya, aplikasi Gaya itu manfaatnya bukan hanya bagi kami tim developernya aja, tapi bagi masyarakat luas juga, bahkan bagi satu Indonesia. Kenapa? Karena bisa bantu Indonesia supaya masalah sampahnya itu dapat berkurang. Terus di sisi lainnya juga bisa membantu masyarakat mempunyai kebiasaan membuang sampah yang lebih baik, jadi lebih disiplin. Dan kita juga jadi membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang lagi menganggur. Walaupun sekarang tuh masih cakupannya tuh di kota-kota besar aja, karena masalah sampah di kota besar tuh jauh lebih besar daripada di kota-kota yang pinggiran. Tapi seiring berjalannya waktu nanti bakal sampai ke kota-kota kecil juga. Segitu aja pakainya kesimpulannya. Oke, siap. Terima kasih Cesar, Jessica, Angel, dan Olin untuk presentasi dan juga demo prototipe untuk aplikasi Gaya ya dari kelompok Clueless ini. Terima kasih, saya sangat puas dengan hasil kerjanya, lengkap proposalnya, presentasinya bagus, rapi, kemudian desainnya bagus ya. Demo aplikasinya pun lengkap secara fitur, display, dan tampilannya pun menarik ya. Kalau dikategorikan dalam nilai ya, kelompok kalian dan masing-masing individunya sudah bisa mendapatkan A ya. Saya usahakan teman-teman nanti ketika di rata-ratakan nilainya saya bisa berikan nilai kategori A untuk anggota kelompok dari tim Clueless ini ya. Seperti itu saja yang dapat saya informasikan. Silakan jika ada yang mau disampaikan dulu atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dari teman-teman kelompok Clueless. Sepertinya sudah cukup, Pak. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Kalau
tidak ada lagi yang ditanyakan ya, silakan melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Selamat menjalankan ujian-ujian mata pelajaran lainnya dan bersiap untuk menghadapi ujian sekolah ya. Sedikit lagi kalian mau lulus ya, diperjuangkan, semangat ya, mau jadi mahasiswa ya, sebentar lagi. Oke. Sampai bertemu kembali di kesempatan lain teman-teman ya. Terima kasih untuk presentasi dan unjuk kerjanya. Terima kasih dan see you next time. Monggo silakan meninggalkan Makasih unmute. Pak. Mari, terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo sama-sama.